Sebelum mulai ngobrol sama salah satu Moms of the Week kita dalam rangka Hari Ibu 22 Desember, yaitu Tiara Alinsia, aku tuh penasaran. Itu apa? Ini boleh lihat nggak? boleh banget. Ini adalah Apa kita bilangnya? SIM kali ya Kak ya? oh gitu. SIM, sebuah tanda kalau kita itu adalah masinis kereta yang mengemudikan kereta dan sudah tersertifikasi oleh Dirjen Perkeretaapian. Wow, ada SIM-nya Moms ya. SIM kereta loh. SIM kereta, iya. Bener. Gimana cara mendapatkan SIM kereta ini atau SIM untuk menjadi masinis? Apakah aku bisa? Sembarangan. Perjalanan panjang. Perjalanannya panjang. Wow, luar biasa. Jadi nggak sembarangan juga ya, perjalanannya panjang. Oke, dan ini apakah seperti SIM lainnya pada umumnya harus diperbaharui? Yes, ini adalah kedua kalinya aku memperbaharui karena sebelumnya itu kan 4 tahun ya masa berlakunya, jadi harus disertifikasi ulang lagi. Wow, tes ulang? Tes ulang lagi, Oh, betul. wow, oke, ternyata teori susah. lagi, praktek lagi. Hai Moms, kita ketemu lagi di Moms Talk edisi kali ini. Spesial dalam rangka Hari Ibu di bulan Desember ini kita punya 4 moms yang benar-benar inspiring banget dengan segala profesi mereka yang berbeda-beda. Kali ini saya akan ngobrol dengan Tiara Alinsia. Aku pengen tahu nih, Tiara Alinsia ini kan profesinya adalah sebagai masinis MRT, makanya punya SIM. SIM MRT, ini khusus MRT ya tadi? Untuk semua operasi pengeretaapian, tapi ada dibagi-bagi juga ya Kak. Oh oke, SIM tersebut tadi ya. Betul. Oke, baik. Aku mau nanya sama Moms Tiara Alinsia. Bisa dibilang tuh kita tahu ya sebenarnya gini, masinis perempuan. Kayaknya belum lama ya, kayaknya something yang belum terlalu familiar sama telinga kita. Maksudnya kita tahu ada pengemudi misalnya kayak pengemudi taksi, pengemudi Transjakarta, pilot juga ada yang perempuan. Tapi kayaknya masinis tuh belum jadi pekerjaan umum yang dipilih sama perempuan gak sih? Apa memang sejak dulu tuh masinis adalah, kan kita tahu masinis tuh sejak dulu tuh adalah didominasi oleh pria, oleh laki-laki. Emang zaman dulu, dari dulu udah bercita-cita jadi masinis? Gimana ceritanya bisa jadi masinis MRT gitu? Jadi Kak sebenarnya aku itu kuliah di Sekolah Perkeretaapian, Akademi Perkeretaapian Indonesia. Itu di Madiun, itu selama 3 tahun aku sekolah. Karena mau jadi masinis? Enggak, enggak ada kepikiran buat jadi masinis sama sekali saat itu. Baik. Pokoknya aku juga masuk ke kereta juga ya udah mengalir aja, aku juga nggak ada planning. Aku jarang naik kereta saat itu ya, saat dulu SMA tuh jarang banget. Awam sama namanya kereta. Terus aku masuk ke sekolah kereta dan singkat ceritanya aku MRT mengadakan seleksi nih, jurusan aku sebenarnya kan manajemen transportasi perkeretaapian. Dan saat itu hanya ada 2 jurusan nih, 2 posisi yang diajukan oleh MRT, yaitu ada station staff dan juga masinis. Belum ada kepikiran untuk jadi masinis, aku malah milih posisi lain dan pokoknya selama rekrutmen berlangsung, seleksi berlangsung, di ending aku malah ditetapkan menjadi masinis. Oke. Gimana rasanya menjadi pengemudi masinis perempuan untuk MRT? MRT aja juga barang baru istilahnya di negara kita waktu itu kan. Terus jadi masinis dan perempuan, wah keren banget sih. Gimana rasanya tuh pertama kali mengemudikan MRT? Sebenarnya waktu itu juga aku bertanya sama diriku sendiri, apakah aku bisa jadi masinis gitu. Dan kenapa perusahaan percaya banget sama aku dan teman-temanku ya saat itu ya, teman-temanku dan untuk menjadi seorang masinis wanita, karena kan jujur aja alhamdulillah masinis MRT perempuan itu adalah masinis pelopor untuk yang wanita di Indonesia, kan sebelumnya belum ada kan. Saya tuh ditanyakan, kamu nggak berminat jadi masinis gitu, kenapa? Kalau misalnya kamu berminat, nanti coba kita seleksi apakah kamu berbakat atau enggak. Dan ternyata di akhir ending aku ternyata masinis. Iya. Itu waktu itu kayak ngerasa, aku terima atau enggak ya, atau coba pindah aja tapi. Pernah dipandang sebelah mata nggak sih, since kita tahu bahwa profesi masinis ini kan didominasi laki-laki dan bisa dibilang MRT adalah pendobrak nih dengan dihadirkannya masinis perempuan, gak cuman Tiara karena sebenarnya ada beberapa betul. juga kan ya. Nah ini pernah nggak sih ada kayak itu kerjaan laki-laki udah deh gitu loh? Itu termasuk ayahku sendiri sih. Datang dari keluarga aku sendiri yang kayak, Pah, Ara jadi masinis nih, dapat posisi, alhamdulillah. Tuh kayak orang tuaku, alhamdulillah. Cuman tapi kamu nggak mau coba yang lain aja, maksudnya nggak mau coba di yang diam di tempat aja, di kantor atau gimana stasiun.
Terus aku bilang, tapi perusahaan udah percaya sama aku dan insya Allah aku bakal buktiin kalau ternyata masinis wanita itu ada dan bisa gitu. Tertantang tapi ya dari yang Tertantang tadinya nggak banget mau aku, kan. challenging banget sih awalnya. Gitu. Wow, ini menarik sekali nih. Nah, Tiara ini selain merupakan masinis perempuan di MRT, ini juga seorang ibu loh. Makanya hadirlah di Momstock kita kali ini. Tantangannya nih sebagai seorang perempuan, pas lagi hamil boleh mengemudi kereta MRT. Iya. Jadi kalau di peraturan perusahaan itu semenjak kita hamil, Deng kamu hamil Tiara, oke stop. Oh, Kita break nggak boleh, dulu. kita break dulu. Berarti Oke, kurang oke, lebih oke, aku oke. setahun kali break tuh ya membawa kereta. Gitu. Oh oke, jadi nggak boleh waktu teh break dulu ya? Nggak boleh karena Oke, kan oke, juga oke. ada banyak faktor yang bertimbangkan, Setuju, beresiko setuju. banget buat kita dan juga pengoperasian kereta itu sendiri. Sih. Oh oke, baik. Mengingat pekerjaan di ranah layanan publik ini kan emang apa ya, nggak bisa dibilang nggak seperti pegawai kantoran gitu kan ya, seperti pegawai kantoran biasa. Ini gimana nih pola asuhnya Tiara nih dalam mengurus Kenzi, putranya Tiara yang berusia 1 tahun 9 bulan. 1 tahun 9 bulan. Ini pasti ada kolaborasi yang ciamik dong bersama suami. Betul. Karena kan hari liburnya Tiara sempat tadi cerita, hari liburnya tuh beda. Nggak kalau orang kantoran kan weekend. Ini nggak dong, kadang weekend bertugas dong. Nah itu gimana? Karena polaku dengan suami sangat berbeda. Dinasanku seperti roller coaster. Kayak maksudnya kadang malam besoknya bisa langsung pagi lagi. Harus ada support sistemku yang baik antara aku dan suami ya dalam mengurus Kenzi juga. Jadi alhamdulillah jika suamiku libur Sabtu Minggu dan akunya bekerja, anaknya Sama suami bapaknya aku gitu dulu. ya. Aku berangkat kerja jam 3 pagi, sini Kenzi sama aku dulu gitu. Jadi dia yang supportive menemani banget Kenzi. ya. Alhamdulillah punya suami. Iya, seneng ya. Nah, kalau menurut Tiara, ini kan ranah pekerjaan Tiara ini kan memang sebenarnya didominasi laki-laki. Jadi membuat apa ya, mempengaruhi gaya parentingnya Tiara nggak sih? Gaya parenting sebenarnya kan masinis itu seorang pemimpin ya, Ya, dalam betul, perjalanan betul. perkereta apian. Cuman kalau di rumah tangga aku tetap menjadi seorang istri. Oh gitu, baik. Aku mau nanya, kalau misalnya disuruh milih jadi masinis, mana yang lebih menantang maksud saya? Mana yang lebih menantang, jadi masinis apa jadi ibu? Menantang sekali itu saat aku diuji saat aku baru menjadi ibu dan harus berdinas kembali. Itu diuji banget sih. Oke. Sangat sulit dan alhamdulillah tapi aku bisa mengatasinya. Oke. Orang kan sekarang gini, misalnya dikasih kesempatan nih untuk mengulang kembali hidup nih dari awal nih ya misalnya. Kalau dikasih kesempatan kedua, akankah Tiara tetap memilih setelah menjadi seorang ibu ini, maksudnya dengan profesi, ya sekarang ibu nih ya, tetap menjadi masinis? Ya, karena itu pengalaman yang sangat berharga untukku sih. Iya sih, keren banget loh. Masinis perempuan, kita aja dengernya bangga ya nggak sih, maksudnya ada masinis perempuan ibu lagi. Wow, luar biasa loh ini. Nilai-nilai kehidupan apa nih yang Tiara tanamkan nih kepada Kenzi sejak dini nih, sekarang sebagai seorang ibunya nih? Nilai kehidupan aku dari sopan santun aja aku udah ngajarin Kenji supaya lebih hormat dengan orang lain, terus saling apa ya namanya ya, saling berucap terima kasih, terus saling membantu. Mungkin hal-hal kecil terus kayak aku ada hal-hal yang aku harus bersihkan. Aku pernah baca di suatu artikel gitu. Kita tuh harus mengajak anak kita itu melakukan satu bersama-sama. Ayo kita ajak, jangan kita larang, cuman kita, ayo Kenzi mau apa gitu. Jadi kita bantu. Jadi aku mencoba menyalurkan apa yang Kenzi mau sih. 1 tahun 9 bulan usia Kenzi sudah mengerti dan mulai paham dong sama kehidupan yang di sekitarnya. Gimana caranya Tiara memperkenalkan profesi Tiara ini kepada Kenzi? By the way Kenzi tahu kereta. Seneng kereta ya? Jadi kalau ada kayak kereta lewat entah itu KRL atau MRT, kereta gitu. Terus aku bilang, Kenzi mama mau izin kerja ya, aku selalu sounding ke Kenzi. Mama mau kerja naik apa? Kereta gitu dia. Kereta. Oh ya udah oke Kenzi di sini ada yang jagain sama siapa? Papa ya, gitu. Apa yang paling bisa dibilang kayak ini yang paling berat nih menjadi seorang ibu tapi bekerja di pekerjaan yang didominasi oleh pria. Ada nggak yang Tiara rasakan? Apalagi yang aku rasakan dulu mungkin saat single tuh kayak aku ada, sebenarnya kalau di masinis ini kan ada dormitory gitu ya, kayak asrama untuk masinis wanita dan laki-laki juga ada. Jadi misalnya either kita selesai dinas malam jam 12 kita bisa istirahat di dormi. Cuman ketika kita sudah menjadi seorang istri, apalagi ibu, udah nggak bisa. Ya seberapa jam kita ada di rumah kita harus pulang. Karena yang pertama kan waktu saat itu aku menyusui juga kan, aku harus pokoknya prinsip aku harus memberikan yang terbaik buat Kenzi gitu. Aku nggak boleh
membiarkan Kenzi kekurangan kasih sayang dari aku dan juga suami. Jam kerjanya seperti apa sih? Maksudnya kan ini apakah seperti orang kantoran atau gimana? Kita bekerja mungkin polanya berbeda-beda ya terkadang. Terkadang aku kerja di weekend, terkadang aku kerja di weekday, jadi liburnya kadang di weekday, jadi Okay. super emang nggak bisa ketebak sih. Okay. Gitu, Kak. Kembali ke sosok ibu. 3 kata yang menggambarkan Tiara sebagai seorang ibu untuk Kenzi. Wow, seorang 3 kata ya, apa ya? Working mom, enggak juga. Lovely, Cakep, penyayang. lovely, hard worker. Oh, oke. Dan terakhir apa ya? Sabar? Sabar, bisa juga aku sabar. Oke. Memang sangat diuji sekali saat kita menjadi mengoperasikan kereta dan juga membagi dengan pikiran yang ada di rumah itu. Iya. Aku jadi pengen tahu nih, since tadi udah di-mention ya. Pernah gak sih di saat lagi bertugas, anak sakit? Ibu tuh kan kalau anak sakit ya, kayaknya bawaannya pengen deket terus gitu. Itu apa yang terjadi tuh? Pernah pasti dong ngalamin itu? Pernah. Jadi saat anakku sakit aku kayak uring-uringan sih sebenarnya. Cuman aku di situ mempercayakan sama orang yang ada di rumah. Jadi aku selalu kasih tahu coba misalnya kasih tahu step-step yang baik seperti apa dan kalau ada apa-apa langsung hubungin aku aja. Walaupun emang aku nggak boleh, cuman waktu saat break aku bisa mantau anakku. Gitu. Oh kalau lagi bertugas nggak boleh terima telepon? Nggak boleh. Oh jadi tahu ya. Oke, menurut Tiara sendiri, since ini tanggal 22 Desember itu kan diperingati sebagai Hari Ibu. Makna kata ibu tuh buat Tiara apa sih? Ibu merupakan sosok malaikat yang tidak pernah akan tergantikan di dunia ini sih. Dan pekerjaan seumur hidup. Betul, setuju banget. Nggak ada tuh ya kayak nggak ada pensiunnya. Nggak ada pensiunnya. Terus belajar dan belajar pokoknya. Betul, setuju. Nah, sebagai penutup nih Tiara, pesan bagi ibu-ibu di luar sana apa nih? Apalagi ibu-ibu yang mungkin juga memiliki cita-cita gitu, yang pengen juga ikut punya passion gitu kan, punya keinginan apa nih? Untuk para ibu hebat di luar sana dan juga para calon ibu, jangan takut untuk menggapai mimpi kalian dan harus terus berusaha nih, jangan pantang menyerah. Tutup mata, tutup telinga kalau ada omongan-omongan kurang baik, kita buktikan saja dengan hasilnya. Gitu. Apakah menjadi seorang ibu menghalangi langkah kita sebagai seorang perempuan nih untuk bisa menggapai cita-cita kita menurut Tiara? Ini terakhir janji. Menurut aku enggak, karena aku pernah kayak kepikiran, jangan-jangan aku setelah menjadi ibu aku jadi kurang banyak bersama teman-teman atau mungkin kurang sosialisasi dengan pekerjaan dan lain-lain, tapi ternyata enggak. Malah alhamdulillah kalau bisa dibilang mungkin rezeki itu datang terus ketika aku menjadi ibu. Tetap di pekerjaan juga tetap bisa fokus, nggak masalah gitu kan ya? Nggak masalah, tetap harus mengejar cita-cita kita. Luar biasa. Tiara Alinsyah adalah Moms of the Week kita, bisa dibaca juga di website kita di Mother and Beyond. Yang pastinya terima kasih buat Tiara yang udah sharing. Senang banget bisa ketemu masinis perempuan pertama awal di MRT ya. Ini kan ada beberapa teman-teman perempuan lainnya ya. Luar biasa sekali, keren banget. Semangat terus dalam menjadi ibu dan juga tentunya menjadi masinis MRT, salah. Iya kan. Terima kasih dan juga terima kasih buat Moms yang sudah menyaksikan Moms Talk edisi kali ini.